Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jules Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga bagaimana proses pergerakan ISG yang hari ini cukup signifikan namun sangat riskan untuk pergerakan ISG di besok. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review. ISG memang membentuk pola yang cukup bagus dengan dia membentuk high yang cukup signifikan hari ini, yaitu close di 0,67%. Namun kalau kita lihat secara kasat mata, di sini ada open gap ya. Ada open gap yang terjadi di range harga 6097. Dan saya pikir potensi untuk menutup area 6097 ini nantinya cukup besar di esok hari. Jika melihat sentimen pasar regional juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sekiranya saya pikir apakah benar akan terjadi koreksi atau tidak, kita perlu melihat bagaimana pergerakan bursa internasional di malam hari. Dan juga kalau kita melihat dari MACD dan RSI memang sudah cenderung menandakan ingin bullish. Namun kehati-hatian yang perlu kita waspada adalah ketika ada gap yang masih dibuka. Karena kecenderungan ketika ada open gap dari ISG, dia cenderung akan menutup. Seperti di 23 Agustus dan di 20 Agustus di sini ada gap, maka ada koreksi yang cukup besar di 4 harian. Lalu juga kita lihat ada gap dari 30 Agustus dan juga 27 Agustus dan dikoreksi lagi. Dan yang sudah di sini ada gap sangat besar pada range 2 Juni sampai 31 Mei. Koreksinya baru dilakukan sampai 2 minggu. Jadi saya pikir potensinya masih cukup besar. Apakah bagusnya besok merah atau hijau, masih melihat sentimen pasar bagaimana untuk kedepannya. Namun saya pikir area gap ini harus ditutup supaya tidak ada hutang yang berkepanjangan di ISG. Baik, saham pertama yang akan saya bahas ada saham Digi. Digi cukup menarik ya. Ketika dia sudah melakukan kenaikan secara beruntun, lalu dia memulai akumulasi kembali dan secara bertahap melakukan akumulasi. Dan kalau kita lihat volumenya masih cukup signifikan dengan 2 harian rata-rata itu melakukan akumulasi. Dan hari ini tutup di 530 dengan plus 5% ya. Potensinya masih cukup besar saya pikir jika melihat momentumnya dengan volume yang masih signifikan akibat dari koreksi yang cukup besar. Dan kalau kita tarik secara Fibonacci, dia sudah hampir masuk area Fibonacci koreksinya bergerak di range 076 yaitu pada range 550. Jika area 078 ini dapat ditembus, maka potensi bullishnya masih cukup besar menuju area 685. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang cenderung menandakan ingin bullish dengan volume distribusi yang sudah mengalami pelemahan secara signifikan. Dan juga RSI-nya sudah cenderung menandakan ingin bergerak menuju atas atau uptrend. Jadi saya pikir saham Digi lah kita pantau, dan di sini ada range baik kita di 500 sampai 490. Selama area 530, 500, 490 ini masih kita dapat, saya pikir masih cukup bagus ya untuk saham Digi. Selanjutnya ada saham Toys. Toys hari ini cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Karena dia membentuk pola ascending triangle. Dan potensinya dia akan break di esok hari itu masih cukup besar. Kenapa? Karena potensi dia sudah meretest beberapa kali area resistennya itu bergerak di range 228 sampai 226. Namun saya pikir area break bullishnya itu bergerak di harga 230. Dan kalau kita lihat dari MACD masih menandakan ingin distribusi, namun distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Toys bisa melakukan entry, saya pikir di antara range 220 dan juga pada range 2116.
Jadi pada range tersebut teman-teman bisa melakukan entry untuk ambil posisi cukup bagus. Dengan catatan jika dia break di bawah area 2110, teman-teman bisa melakukan posisi cut loss ya. Karena kemungkinan ascending triangle-nya bisa batal jika dia dapat break di area 2110. Selanjutnya ada saham PRDA. Update dari saham swing trade yang masih melakukan uptrend ya. Dan tertahan di area yang kita fokuskan, yaitu bergerak di 7425 dan tepat hari ini close di 7425. Kemungkinan besar ada kemungkinan yang bisa terjadi jika dia mampu break di area 7425 ini dengan cukup kuat, maka area lanjutannya itu di 7800 sampai 7675 yang bisa kita jadikan sebagai area taking profit. Namun kalau kita lihat secara saksama, kemungkinan besar akan ada konsolidasi yang membentuk inverted head and shoulder. Jadi perlu kita pastikan dulu apakah besok jika terjadi koreksi, maka potensinya membentuk inverted head and shoulder itu bisa terjadi. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki saham PRDA, bisa memperhatikan area 6800 untuk lakukan entry. Tapi jika dia tidak membuat inverted head and shoulder, maka potensinya bisa langsung menuju area 7800 sampai 7675 untuk melakukan area taking profit kita. Selanjutnya ada saham BBHI. Saham swing trade update dari saham BBHI sekarang membentuk kode candle merah yang cukup signifikan ya. Dan hari ini dia masih ada utang gap di low 3550 dan di high-nya 3540. Masih ada utang 10 poin untuk saham BBHI. Dan kalau kita lihat hari ini distribusinya sudah cukup besar dan saya pikir potensinya sudah sangat bagus, di mana dia sudah break all time high-nya di 3720 dan posisi taking profit kita juga sudah jelas di range 3450, 3230 dan 3170. Kalau kita lihat secara Fibonacci, dia hampir menyentuh area 1618 yaitu di 4780. Namun karena sentimen distribusinya masih cukup besar, saya pikir BBHI harus konsolidasi dulu. Mengapa konsolidasi? Karena di sini ada open gap ya. Ada open gap yang bisa kita jadikan area demand gap juga untuk melakukan entry bagi teman-teman yang belum memiliki saham BBHI dan tertarik kepada saham BBHI. Kalau kita lihat dari MACD masih cenderung menandakan volume bullishnya cukup besar. Namun dari tren harga yang dimiliki oleh BBHI sudah menandakan overbought atau jenuh membeli. Saya pikir memang layak untuk BBHI untuk koreksi dahulu sebagai konsolidasi sehatnya. Selanjutnya ada saham kios. Kios bagi teman-teman sobat joker saya sudah himbau bisa memperhatikan area 1200-an. Namun hari ini diberi high-nya itu di 1195. Kenapa harus berhati-hati di area 1200? Karena di sini ada merupakan area supply minor yang sulit ditembus beberapa kali. Di tanggal 18 Agustus, 2 September, dan di 3 September. Dan kemungkinan besar jika dia mampu break area 1200, maka kemungkinan masih ada tekanan jual yang cukup besar. Dan kita lihat memang high-nya sekarang itu di 1195. Jadi cukup sesuai dengan harapan sobat joker trader. Area entry kita masih sama, dan di sini area kuning merupakan area break bullish-nya ya, untuk menandakan potensi kios untuk bullish kembali. Namun karena tidak mampu close di atas dan tidak mampu bertahan dan menyentuh area 1200, maka potensi dia akan menyentuh kembali di 1015 sampai 1005 itu masih cukup besar. Kalau kita lihat dari MACD sudah menandakan bullish dengan golden cross MACD, dan tetapi tren harga yang dimiliki oleh RSI masih cenderung menandakan distribusi. Jadi perlu konfirmasi kembali di esok hari untuk saham kios. Selanjutnya kita masuk ke saham perkapalan, yaitu saham Temas. Temas sudah membentuk pola yang cukup bagus, dia sudah membentuk pola swing low dan bertahan di area 288. Dan potensinya dari MACD dan juga dari RSI cenderung menandakan bullish. Dan kalau kita lihat dan tarik secara garis tren, maka potensinya masih cukup besar dia akan break trennya yaitu pada range 296 sampai 300. Dan di sini akan diuji kembali apakah pola cup and handle-nya akan cenderung berarti ya. Di sini ada pola cup and handle yang kemungkinan besar akan diuji oleh saham Temas. Jika dia mampu break, maka potensi
kenaikan secara cup di 350 dan juga secara handle itu sampai di 322. Apakah layak untuk kita lihat dan melihat akumulasinya sudah mengalami signifikan ya 3 harian dan mampu break area 300? Saya pikir lah kita pantau dulu untuk saham Temas bagaimana potensinya, karena ini merupakan area minor trendline resisten di mana posisinya sudah di reject beberapa kali ya, dan potensi besok akan diuji kembali untuk saham Temas. Selanjutnya ada saham iPol. iPol sudah cukup menarik, dia posisinya sudah membentuk dan break pola penannya dan bertahan di area supply yaitu di 176 sampai 174. Dia lagi-lagi akan menguji area supply sejatinya yaitu bergerak di 192 sampai 183. Dan di sini merupakan area supply yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi saya pikir potensinya masih cukup besar, dan bagi teman-teman yang ingin entry di saham iPol bisa memperhatikan saham iPol ini di area 176 sampai 174 untuk melakukan buy on weakness dengan potensi bisa menyentuh area profit di 192 sampai 183 dengan catatan bisa memperhatikan area 172 untuk melakukan cut loss ya. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang cenderung menandakan bullish dengan formasi MACD sudah golden cross, volume trend bullishnya sudah hijau tebal namun belum signifikan besarnya, tapi dari tren harga sudah mengalami kenaikan. Jadi kita pantau untuk saham iPol untuk esok hari. Selanjutnya ada saham kapal lain yaitu saham Winch. Winch juga cukup menarik, dia menyentuh area supply-nya retest di 136 sampai 135. Area demand yang kita tunggu bergerak di 126 sampai 119 yang tidak diberikan ya. Lalu kita lihat dari MACD dan RSI cenderung distribusinya sudah mulai mengalami pelemahan dengan catatan dia mampu break bullish di 136 ini dengan volume yang cukup kuat dan menguji kembali area minor supply-nya yaitu di 139 sampai 145. Dan supply di sini bisa kita jadi catatan untuk saham Winch, bisa kita jadikan area jualan. Kenapa? Beberapa kali area minor supply ini disentuh, di situ ada tekanan jual yang cukup tinggi. Walaupun volumenya mengalami penguatan seperti di tanggal 18 Agustus, kalau kita lihat posisinya dengan membentuk candle hammer dengan jarum yang cukup tinggi, memang area supply di sini kita jadikan sebagai area penjualan yang sering terjadi dan berulang-ulang. Jadi bagi teman-teman yang copet, saya pikir layak ya untuk saham di Winch, bisa memperhatikan area entry dengan taking profit yang cepat pula. Selanjutnya ada saham ESA. ESA di sini cukup menarik, salah satu perusahaan amoniak. Dan saya pikir polanya sudah cukup bagus, dia membentuk pola wedges reversal pattern. Dan kemungkinan dia akan menguji area supply di area 320 sampai 316 yang merupakan area supply yang bisa dijadikan resisten become support. Di mana area ini sudah menjadi area kuat, di mana area demand-nya sudah menjadi patokan untuk area pantulan. Namun kemarin karena terjadi market yang cukup crash di IHSG, saya pikir potensinya hancur, tetapi sudah ada arah pembalikan arah ya. Dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan ingin bullish dengan posisi distribusinya sudah mengalami pelemahan dan RSI tren harganya mengalami kenaikan dengan signifikan. Dan teman-teman yang tertarik untuk saham ESA bisa memperhatikan area 332 dengan posisi dia akan break bullish ya di posisi ini. Dan potensinya jika kita melihat lebar pattern dari wedges reversal ini, maka potensinya bisa mencapai area 386 sebagai target optimalnya. Namun teman-teman juga harus memperhatikan di sini ada area supply, di mana area supply yang bisa kita ambil pertama itu adalah area awal dari high reversal pattern itu sendiri yaitu di harga 370. Jadi kita pantau untuk saham ESA di esok hari bagaimana performanya di 320 sampai 316. Selanjutnya ada saham Sen. Sen juga akan mencoba break ya di area 330 dengan menguji area supply di 354 sampai 346 dan juga di area 376 sampai 368. Posisinya untuk ditradingkan memang sudah cukup bagus, distribusi sudah mengalami pelemahan, tren harga bergerak seperti sideways. Saya pikir
Saham Sen lah kita pantau dengan posisi jika ESA mengalami kenaikan, biasanya Sen juga mengalami kenaikan seperti itu. Dan Sen ini merupakan salah satu saham tower telekomunikasi yang mendapat impact dari proyek 5G ya. Dan posisinya memang area 306 sampai 298 ini merupakan area resisten become support yang sudah cukup kuat. Apakah area ini akan diuji kembali? Saya pikir sudah ya pada tanggal 9 September. Maka area konfirmasi bullish-nya di 330 itu sudah cukup bagus. Selanjutnya ada saham PTBA. Di posisi batubara yang mengalami harga yang all time high terus, dia akan menguji kembali area 2370 merupakan area break bullish-nya. Dan posisinya dia sudah membentuk pola double bottom ya. Dia membentuk pola double bottom dan potensinya akan menuju area 2550 sebagai area break bullish lanjutan untuk saham Bukit Asam. Mengapa? Karena di sini merupakan area trendline minornya untuk bearish trend dari PTBA, yaitu pada range 14 Desember hingga saat ini. Dan tren jauhnya itu bergerak dari 12 November 2018 untuk tren downtrendnya yang sudah cukup lama, hampir 3 tahun. Dan posisinya break akan dilakukan di 2550. Jika posisi breaknya ini akan terjadi, saya pikir sudah cukup bagus untuk saham Bukit Asam bergerak ya. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci, area 2070 merupakan area entry terbaik ya untuk saham Bukit Asam. Dan posisi sekarang sudah bergerak di atas 0,5-nya yaitu di 2280. Maka potensinya akan menguji kembali area 2550 atau secara Fibonacci menguji di area 0382 sebagai batasan break bullish-nya. Jadi saya pikir Bukit Asam jika mampu break area 2500 dengan cukup signifikan, potensi dia akan melanjutkan kenaikan menuju area supply sejatinya yaitu pada range 3.990 sampai 3.700 masih cukup besar berpeluang. Jadi apakah saham Bukit Asam menjadi saham win race lagi seperti tahun lalu? Masih kita lihat bersama ya. Selanjutnya ada saham BEPS. BEPS sesuai ulasan kita, dia mampu sampai ya di area 1600 di area Fibonacci di 1618 pada harga 1415. Dengan posisi hari ini hampir dikasih arah ya pada sesi 2, namun rontok secara tiba-tiba. Potensinya kita melihatnya masih cukup sama. Selama dia bertahan di 1272, potensinya mencapai 1618 itu masih cukup bagus dan hari ini terkabulkan. Dan posisinya jika dia sudah mencapai posisi ini, kemungkinan dia akan koreksi dulu di area 1272 sampai 1180 jika memang tertarik untuk melanjutkan kenaikan menuju area 2095. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan RSI tren harga sudah jenuh beli dan MACD-nya sudah kembali menunjukkan tren bagusnya yaitu bullish dengan volume tren yang cukup tebal. Jadi BEPS saya pikir perlu koreksi sehat di area 1180 atau kita bisa menunggu bagaimana performa BEPS selanjutnya. Yang terakhir update saham agro. Agro lagi-lagi masih menguji area supply-nya ini di area 2360 sampai 2320. Posisinya masih cukup sama, kita memiliki pandangan jika area ini tidak mampu ditembus, maka dia tidak mungkin akan melanjutkan sampai 2410. Posisi entry kita masih menunggu di area 2010 sampai 1900 atau juga di area 1800 yang merupakan area minor demand sebelum dilakukannya break ya di area demand sejatinya. Dan posisi 2130 bisa jadikan entry pertama juga dengan posisi dia merupakan minor demand setelah area 2010 ini. Kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI cenderung menandakan ingin bullish. Namun volume bullish-nya masih cukup belum jelas dengan posisi supply minornya tidak mampu ditembus. Saya pikir kita pantau dulu untuk saham agro bagaimana keputusan kita untuk membeli ya. Dan saya harap area 2010 itu dapat kita peroleh. Sekian dulu dengan ulasan saham saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.